Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Dan yang keempat, siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. 2 orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Anak-anak, sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama, gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas 2 macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua adalah tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh.
Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Yang kelima, ada properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, sekarang ayo berdiskusi. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kelompokmu, ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, anak-anak, kira-kira jawabannya seperti ini. Misalnya semangat kekeluargaan, itu contohnya seperti menjenguk teman sakit, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga, menerima keputusan penetapan ketua panitia lomba kemerdekaan Republik Indonesia, dan secara sukarela menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. Untuk kegiatan bermusyawarah itu contohnya seperti berdiskusi menentukan siapa saja yang berangkat menjenguk teman, bermusyawarah menentukan pembagian tugas kegiatan warga, bermusyawarah menentukan siapa yang menjadi ketua panitia acara lomba kemerdekaan RI, bermusyawarah dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam persiapan pembangunan jalan desa. Dan contoh kegiatan gotong royong itu seperti membuat makanan bersama-sama untuk dibawa menjenguk teman sakit, turut gotong royong membantu mempersiapkan tempat acara kegiatan warga, bergotong royong membantu persiapan acara lomba kemerdekaan RI, dan turut bergotong royong membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Anak-anak ibu, dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian.
Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Anak-anak ibu, contoh kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah itu seperti menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba kemerdekaan RI di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah yaitu seperti mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket yang sudah ditentukan, membeli jajanan atau makanan ringan, membuat tugas individu prakarya, gambar, patung, dan lain-lain, pergi ke belakang atau izin ke toilet sekolah. Anak-anak ibu bisa menambahkan kegiatan-kegiatan yang sesuai pada dirimu. Baik anak-anak, sekarang ayo membaca. Simak contoh berikut. Bacalah teks ini bersama temanmu. Ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks ini. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong, Ida. Sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gugut. Aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masak menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita
membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, anak-anak, sekarang buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita yang telah Ibu baca tadi. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Anak-anak, dalam menuliskan pertanyaan, ingat, sesuaikan pertanyaan dengan kata tanya yang ingin kalian tanyakan. Kata tanya seperti apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, berapa, dan ada lagi? Iya, misalnya pakai apakah, di manakah, boleh. Nah, silakan tulis di kolom di bawah ini. Anak-anak Ibu, misalnya pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Nah, jawabannya mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Untuk pertanyaan nomor 2, menggunakan kata tanya apa? Apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Nah, jawabannya karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya kenapa. Kenapa Gugut resah ketika hendak ulangan matematika? Nah, jawabannya karena Gugut belum belajar. Pertanyaan selanjutnya masih menggunakan kata tanya kenapa. Kenapa Gugut menendang kursi Ida dari belakang? Nah, jawabannya Gugut meminta bantuan contekan kepada Ida. Pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya apa? Apa bujukan Gugut agar Ida mau memberikan contekan? Jawabannya, Gugut akan memberikan uang 10.000 untuk uang jajan. Nah, pertanyaan terakhir, mengapa Ida menolak permintaan Gugut? Nah, jawabannya karena bagi Ida, menyontek dan memberikan contekan adalah perbuatan tidak jujur, bahkan bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Nah, anak-anak, setelah membuat pertanyaan beserta jawabannya, sekarang kita ayo berlatih. Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang, buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak Ibu, nanti dalam pembuatan pidato, anak-anak Ibu harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus ada di dalam pidato. Nah, teks pidato harus memuat yang pertama ada salam pembuka, berisikan kalimat sapaan. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas negara. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Nah, hal yang ketiga yaitu ada inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, yang keempat ada keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Ya, itu sama seperti tambahan untuk inti.
Dan yang kelima, ini ada penutup. Penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Jangan lupa yang paling terakhir adalah salam penutup. Berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, anak-anak ibu, berikut contoh pidatonya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.